Setelah berhasil merubah wajah Surabaya secara keseluruhan, tidak membuat Ibu Risma berhenti melakukan inovasi. Pada periode kedua pemerintahannya, beliau akan menjadikan kota Surabaya sebagai kota digital yang diharapkan dapat menghilangkan tindak korupsi dalam pemerintahan. Oke, maaf Bu Risma, saya mau tanya, ini kita masuk ke kantor wali kota, ada pot. Iya. Ini apa ya? Ini okra, ini mahal sayur, tapi ini untuk kesehatan bagus kata kita. Jadi itu apa tumbuhan? Untuk... Itu yang diambil kayak buahnya kayak gitu. Nah, nanti dia keluar kayak buahnya gitu, buahnya agak panjang-panjang. Biasanya dibuat sayur. Kenapa ditanam ini di depan kantor wali kota? Jadi saya ingin mengajarkan ke warga Surabaya karena sekarang kan dampak global warming itu kan musim itu jadi berubah gitu. Betul. Nah, saya pengen mengajarkan ke warga Surabaya bahwa untuk ketahanan pangan kita bisa siapkan sendiri semampu kita gitu. Jadi ada cabai bisa ditanam, ini juga bisa ditanam. Ini bawang pre ya, bawang pre ya. Daun bawang pre ya. Bawang padi. Kan biasanya bunga gitu kan? Iya, ini memang saya buat ngajarkan, kita juga nanam di sana ada cabai, ada terong, ada kacang. Terong? Iya, terong. Terong ungu, ada terong hijau gitu. Berarti kayak sawah dong udah? Iya, saya memang pengen ngajarkan ke warga Surabaya. Balik lagi ke mentalnya yang dirubah. Iya. Ya. Oke, dengan harapan bahwa kita punya potensi besar untuk berbuat sendiri. Kita kan nggak punya musim yang ekstrim gitu, jadi mestinya bisa kita manfaatkan supaya kita tidak kesulitan untuk makan, kita tidak kesulitan. Tapi sudah ada hasilnya belum? Udah, jadi warga di Surabaya Barat itu sekarang rata-rata sehari bisa sampai 40 sampai 50 ton cabai bisa mengeluarkan itu. Terus warga di kampung-kampung juga dia bisa jualan sayuran sekarang. Dan dulu tidak ada seperti itu? Dulu nggak ada. Ini dimulai sejak? Sebetulnya dulu pertanian itu ada, cuman mereka melakukannya kalau saya mengarahnya ke organik, karena kalau organik itu lebih mahal ya, jadi petani kita dengan lahan kecil dia bisa mendapatkan insentif harga yang lebih mahal. Yang kedua tidak ditangani secara profesional. Nah, sekarang kita ajarkan tiap minggu ketiga kita punya hari pertanian. Jadi di Balai Kota ini seluruh produk pertanian di Surabaya itu dijual di sini. Oke, artinya Bu Risma harus meng-hire ahli untuk mengajari mereka dong, petani-petani tersebut? Iya, kita punya petugas lapangan. Ada petugas lapangan? Iya, insinyur pertanian yang masih muda, nah mereka mengajari warga untuk bercocok tanam. Bercocok tanam. Ya. Oke, berarti itu dari sisi produktivitas masyarakatnya sendiri, Bu Risma ya. Bu Risma ini menarik sekali tadi ketika Bu Risma mengatakan tentang cocok tanam dan sebagainya. Maksudnya masyarakat petani di situ kan sangat amat terbantu, sangat amat terbantu. Tapi kan kita nggak bisa melupakan bahwa negara kita harus berkembang, kemajuan zaman. Nah, apa yang Bu Risma lakukan? Jadi untuk mempercepat layanan kami menggunakan seluruhnya layanan pemerintah kota menggunakan sistem online itu. Udah sistem online? Iya, semua layanan udah sistem online. Jadi kalau mengurus akte kelahiran atau kematian itu nggak perlu datang ke kantor. Maka cukup membuka dengan gadget. Nah, kemudian setelah itu memproses perizinan, termasuk akte kelahiran juga perizinan usaha. Itu semuanya online? Semua online. Jadi hanya pakai gadget doang mereka bisa mengakses tersebut? Nanti hasilnya bisa dikirim di gadgetnya juga. Oke, Bu Risma sendiri menguasai tidak menggunakan gadget? Menguasai, jadi saya harus menguasai. Soalnya kalau enggak kan saya nggak bisa ngajarkan. Berarti harus belajar lagi dong Bu Risma? Enggak, kan cuman gimana sistem itu bisa dibuka. Jadi contohnya saya membuka, kalau saya pergi gitu, saya disposisi staf saya tinggal membuka surat-surat yang masuk. Jadi enggak perlu saya ada di sini, tapi saya sudah bisa buka dan saya bisa disposisi di sana. Dan itu ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Ya. Kalau ini mesin apa ini? Ini namanya kita sebut e-kios. Jadi ini untuk melayani, ini untuk perizinan. Jadi di sini ada perizinan ada untuk izin parsial mandiri, kemudian ada Surabaya Single Window. Ini untuk monitoring. Nah, ini bisa di sini, kalau ini bisa rangkaian dari perizinan. Jadi ini satu izin
tapi nanti ini beberapa dinas, tapi keluarnya sekali. Jadi barengan. Artinya mereka di sini melakukan langsung ketik sendiri? Iya, masukkan sendiri datanya. Mereka bisa langsung proses perizinan. Oke. Nah, jadi tinggal milih paket-paketnya ini. Nah, kemudian tidak perlu datang ke masing-masing dinas. Cukup masukkan sekali, maka seluruh dinas nanti akan mengeluarkan izinnya masing-masing sesuai kewenangan. Jadi kalau IMB ya dia mengeluarkan IMB, kemudian kalau surat izin usaha. Boleh saya katakan nggak, maksudnya dengan adanya sistem begini juga mengurangi resikonya korupsi? Ya, sebetulnya itu salah satu elektronik untuk mengurangi korupsi itu. Karena mereka tidak berlibat langsung, tapi tidak bisa ketemu langsung. Tidak bisa ketemu langsung. Iya, tidak ketemu langsung. Dan Bu Risma kalau tidak salah baru mengeluarkan web juga untuk pariwisata. Iya, web untuk UN Habitat, karena kebetulan bulan Juli nanti Surabaya jadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pre-conference tingkat dunia yang dihadiri kurang lebih 193 negara. Maka kemudian kami meluncurkan website tentang Surabaya dan Indonesia. Oke. Yang menarik saya mau tahu adalah begini, Bu Risma di usia Ibu Risma sekarang, bagaimana caranya Ibu Risma bisa keep up dengan teknologi-teknologi seperti itu? Kan maaf nih ya, biasanya kan ibu-ibu gagap teknologi gitu, website apa juga nggak tahu gitu kan. Ya saya harus ngikuti itu supaya saya bisa ngikuti perkembangan dan saya bisa memberikan kemudahan untuk warga Surabaya. Berarti Bu Risma belajar? Saya belajar. Saya nggak ngerti untuk aplikasi itu, tapi sistem bisnis prosesnya hampir saya semua yang ngembangkan. Dan menurut Bu Risma pentingkah teknologi sekarang itu? Oh iya penting, karena itu untuk mempermudah kita gitu. Karena kalau kita tidak menguasai teknologi, maka kita akan semua jadi lambat gitu. Semua jadi lambat. Semua jadi lambat. Kita Surabaya bisa cepat itu karena kita semua menggunakan semua teknologi gitu. Dan contohnya bisa mengurangi korupsi. Iya, juga mengurangi korupsi. Oke, baik. Bu, saya bisa mampir ke ruangan Ibu? Mari, silakan. Pak, tadi ketika pertama kali saya masuk, yang saya lihat adalah 4 buah layar TV besar dibagi-bagi menjadi 9. Jadi ada 27 CCTV di sana. Dan ini jalanan. Pertanyaan saya adalah, Bu Risma ngapain ngeliatin jalanan? Iya, kalau macet atau hujan gitu, saya bisa lihat ada genangan nggak atau macet gitu. Terus saya juga bisa lihat jalan itu kotor apa enggak. Kemudian ada juga bisa lihat kalau ada pengamen atau apa-apa orang minta-minta gitu, saya bisa lihat itu. Pengamen orang minta-minta sudah tidak boleh? Nggak boleh. Di Surabaya sudah tidak boleh? Nggak boleh. Oke, kalau ketahuan, karena kemarin saya kemarin makan dan ada pengamen bermain, itu kalau ketahuan bagaimana? Iya, ditangkap. Kalau ada pengamen yang kita udah punya datanya, itu kita minta dia main di taman atau di sentra PKL. Oke. Di sentra PKL juga kita punya sentra-sentra pedagang kaki lima makanan, itu kita juga sebar PKL kita di situ. Nah, itu dibayar pengamennya? Dibayar. Oke. Kalau ada pengamen baru, ya misalnya dia harus daftar dulu. Oh, dia bisa daftar, iya, tapi dia bisa daftar untuk jadi pengamen. Dinas Pariwisata, ya. Oh, jadi intinya adalah tidak dilarang tapi difasilitasikan. Iya. Kemarin kita syuting di Taman Bungkul dan ada pengamen di sana. Itu resmi. Itu resmi. Tahunya resmi atau tidak dari mana? Itu kan ada petugas kita. Kalau nggak resmi terjaga. Ada yang ngurus. Oke, dan itu digaji ya Bu Risma ya? Digaji. Iya. Digaji dan mereka boleh minta? Mereka boleh naruh, tapi mereka nggak boleh jalan. Oke. Mereka ada stay di situ, di tempat itu. Jadi mereka taruh kaleng, ya dia orang kasih. Iya, tapi mereka nggak boleh muter. Oke, baik. Kalau bicara tentang taman, ini ada fakta unik. Setiap kali Bu Risma jalan ke lapangan itu ternyata dikerubuti oleh anak-anak. Nah, ini menarik sekali nih. Anak-anak dekat dengan Bu Risma. Ya. Apa yang membuat Bu Risma dekat dengan anak-anak? Saya juga nggak tahu mereka, padahal saya keras sekali. Kan Anda galak ya? Iya. Nah, Anda galak, kok bisa anak-anak mau dekat tuh gimana ceritanya gitu? Saya juga nggak tahu itu gimana ceritanya ya, tapi selalu saya sempatkan nyapa mereka.
Itu kemudian saya juga sering nanya-nanya mereka lagi apa mereka dengan siapa kayak gitu. Saya selalu nanya-nanya begitu. Nah terus kemudian saya juga nangkep, saya lihat gitu kan, dia kok tertarik ini gitu. Maka kemudian ke depan saya akan minta dinas itu membuat hal seperti ini gitu. Contohnya di Bungkul itu ada kecil gitu tempat itu airnya bisa lompat-lompat. Nah saat kita buat banyak sekali anak-anak mandi di situ. Nah dia kejar-kejar air itu. Nah kemudian kita bikin di depan balai kota ini. Dan penuh kalau sore nanti sekitar jam anak-anak anak-anak itu ngumpul. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa mereka saya juga nggak ngerti kenapa nggak takut saya. Ya. Kenapa nggak takut Bu Risma? Oke, artinya Bu Risma sendiri sebagai seorang ibu, ibu punya anak. Nah ini menarik sekali karena biasanya banyak pejabat lain atau wali kota lain yang keluarganya, either suami atau istrinya diekspos gitu. Tapi Bu Risma ini tidak mengekspos gitu. Jadi susah untuk tahu misalnya suaminya apa, anaknya apa gitu. Kenapa tidak pernah ada pengeksposan seperti ini? Yang pertama adalah bahwa sumpah saya adalah mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dari sumpah itu memang saya keluarga saya tuh bukan siapa, maksudnya dia tidak dapat fasilitas apapun dan tidak dapat sebutan apapun suami saya atau anak saya karena saya lah yang jadi wali kota. Jadi keluarga saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, kalau Ibu Risma tadi mengatakan sumpah saya adalah mementingkan kepentingan masyarakat bukan pribadi. Nah, anak dan suami itu termasuk pribadi kan sebenarnya? Iya itu makanya saya selalu sampaikan begitu saya dilantik maka anak saya itu 1.400.000 anak Surabaya itu anak saya semua. Kemudian 3.200.000 warga Surabaya itu adalah keluarga saya gitu. Jadi saya harus memperhatikan itu gitu. Jadi di saat awal saya mencalonkan saya sudah sampaikan. Oh, udah di briefing nih suaminya. Iya. Sudah sampaikan bahwa saya jadi ini maka resikonya begini. Nah, kemudian mereka sangat paham dan mengerti soal itu. Mereka bisa paham? Iya. Suami bisa paham? Paham. Jadi suami saya malah menyampaikan kamu bisa berbuat baik untuk orang lain gitu, sedangkan saya tidak gitu. Jadi kesempatan itu jangan dilepas gitu untuk berbuat pada orang lain. Tapi kan Ibu Risma pasti tidak bisa lepas dari yang namanya status ataupun bukan status juga, tapi diri sebagai seorang istri. Itu nggak akan pernah bisa lepas biar bagaimanapun. Nah, Ibu Risma masih sempat itu masak buat suami? Kalau masak saya nggak bisa dari dulu. Oh, memang nggak bisa ya? Saya masak udah tahu. Jadi kalau nggak ada pembantu di rumah, anak saya tahu ya dapat ceplok telur. Gitu. Kalau gitu, apa yang masih bisa dilakukan buat suami? Jadi saya masih menyiapkan bajunya, saya masih menyiapkan itu. Sepatunya, saya sikat sepatunya seminggu sekali kayak gitu. Oh, masih itu? Masih gitu, tapi yang lain yang masak enggak. Yang masak memang nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Rindu atau kangen dengan keadaan dulu ketika masih menjadi seorang istri dan ibu buat anak dibandingkan sebagai wali kota? Sebetulnya kalau rindu itu pasti, cuman kan masalahnya memang tidak bisa. Saya punya sumpah yang saya harus pertanggungjawabkan bukan hanya ke warga Surabaya tapi juga kepada Tuhan karena di saat saya bergerak itu kemudian ada hak-hak orang lain yang saya juga harus perhatikan gitu. Yang jelas saya saat ini atau sampai nanti adalah ibu rumah tangga gitu. Tetap ibu yang rumah jelas tangga. itu. Tapi apakah setelah nanti jabatan kedua selesai Anda akan tetap bermain di politik atau memutuskan untuk kembali menjadi ibu rumah tangga seutuhnya? Saya sebetulnya pengennya mengajar begitu. Pinginnya mengajar? Iya, pengennya mengajar. Kenapa bisa ada keinginan mengajar? Saya ingin berbagi gitu, berbagi apa yang saya ketahui untuk orang lain. Jadi gitu. Tidak ke politik? Saya terus terang masuk ke politik itu ya karena takdir Tuhan aja.
Saya nggak bisa mendesain gitu untuk diri saya, tidak bisa. Oke, artinya kejeblos maksudnya begitu. Nggak tahu. Oke, baik. Nah, pada saat harus memutuskan, oke, saya mau menjadi seorang wali kota, itu kan ada beberapa hal yang harus ditinggalkan, harus dipikirkan. Apa yang paling sulit pada saat itu buat Ibu? Sebetulnya yang saya paling sulit adalah justru saya memikirkan apakah warga saya bisa makan atau tidak itu setiap hari. Kemudian apakah anak-anak Surabaya bisa sekolah apa tidak. Itu yang selalu saya takutkan, dan saya seringkali malam nangis soal itu. Nangis karena warga tidak bisa Ya, makan? saya takut saya tidak bisa, tidak mampu gitu membawa amanah mereka untuk saya bisa lebih baik karena mereka memilih saya sebagai pemimpin. Oke, Gitu. artinya Anda tidak pernah terpikirkan atau mimpi atau punya cita-cita jadi seorang wali kota sebelumnya? Enggak, karena itu pasti berat gitu. Dan Pasti memang berat. Iya, dan memang berat. Kalau mau renungi betul gitu, berat sekali. Berat sekali. Dulu kan banyak pekerja-pekerjanya nih, Cika lihat tuh udah nggak ada pekerja-pekerjanya Pak. Nasibnya mereka tuh gimana Pak? Sebetulnya pekerja ini kan bukan orang Surabaya.